Ya, halo, selamat malam. Apa kabar teman-teman semua, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan? Bagaimana kabarnya pada sore hari ini? Tentunya kita berharap supaya semuanya sehat-sehat ya, dan baik-baik saja dimanapun Anda berada. Puji syukur kepada Tuhan, kita punya kesempatan lagi untuk belajar firman Tuhan, dan malam hari ini Dr. Suhento Liao sudah siap untuk memberikan pemaparan. Tadi pagi, luar biasa, seru sekali saya menonton debat antara Dr. Stephen Liao dengan Bapak Muriwali Yanto Manalu. Ini adalah seri keempat dari debat tentang Calvinisme. Ada TULIP, tulip, yang merupakan kependekan dari teologi Calvinisme, yaitu total depravity, unconditional election, limited atonement. Kemudian tadi pagi, irresistible grace. Dan ya, apa yang sudah kita dengar tadi pagi, saya yakin masih banyak yang gregetan dan belum puas. Ya, debatnya cuma 1 jam, jadi singkat sekali. Dan lagi pula, sebentar. Ya, lagi pula tidak ada kesempatan untuk tanya jawab. Padahal saya sendiri sebagai penonton, saya merasa pengen jawab. Ya, ingin melayangkan pertanyaan, ingin membuat argumen, tetapi tidak ada kesempatan. Nah, malam hari ini, Dr. Suhento Liao meluangkan waktu dan memberikan kesempatan bagi barang siapa yang ingin bertanya. Inilah saatnya. Ya. Jadi, jikalau Anda sedang menonton lewat Zoom, maka nanti Anda tinggal angkat tangan, ya, atau Anda tulis di chat pertanyaan Anda, saya akan bacakan dan akan dijawab oleh Dr. Suhento Liao. Atau kalau Anda mengikuti ini di Facebook, Anda boleh menulisnya di kolom komentar juga. Nah, saya sarankan ini ya, kalau Anda bisa share ini, Anda share ke saudara, ke family, ke teman-teman, supaya mereka mengikuti pembahasan dari awal. Kalau misalnya Dr. Suhento Liao sudah mulai penjelasannya dan ada yang masuk di tengah-tengah, maka dia akan ya mungkin sedikit kurang nyambung. Oleh sebab itu, lebih baik kalau Anda dari awal sudah share supaya orang bisa ikut dari awal. Oke? Kalau begitu, kita akan mulai dengan doa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Engkau memberikan kami kesempatan, Engkau berikan kami tubuh sehat, Engkau berikan kami akal budi, sehingga kami bisa memakai semua itu untuk belajar firman Tuhan. Dan malam hari ini, ada satu topik, yaitu tentang irresistible grace, suatu pengajaran yang banyak diajarkan di gereja-gereja di seluruh dunia. Dan kami ingin tahu kebenarannya. Kami ingin tahu seputar pengajaran ini. Kami ingin tahu apakah Alkitab sungguh-sungguh mengajarkannya. Oleh sebab itu mohon Kau berikan hikmat kepada Dr. Suhento Liao untuk bisa menjelaskan dengan baik, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena itulah yang kami inginkan Tuhan, yaitu kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur, berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, jadi langsung saja kepada Dr. Suhento Liao. Kita ada waktu, sebenarnya cukup banyak, tetapi kalau misalnya pertanyaannya membludak, ya terpaksa nanti akan kita pilih-pilih. Oleh sebab itu, kalau Anda punya pertanyaan, Anda secepatnya saja boleh tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Oke, silakan kepada Dr. Suhento Liao. Oke, jadi selamat malam, ya, Bapak Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan.
Malam ini kita menyambung sebenarnya yang debat tadi pagi, yaitu tentang irresistible grace, anugerah yang tidak bisa ditolak, kata John Calvin dan pengikutnya. Sebenarnya ini tidak mungkin bisa berdiri sendiri, dia irresistible grace ini. Dia tidak mungkin berdiri sendiri. Dia itu bergandengan. Ya. Dia tidak mungkin, ini tidak bisa difahami gitu. Kalau irresistible grace ini tidak bisa difahami. Kalau tidak mengikuti dari T-nya, ini kan dari tulip, T-U-L-I-P. Ini sekarang kita sampai di I-nya, itu nomor 2 terakhir. Nanti P-nya, ya, perseverance of the saints. Ini sekarang I-nya, irresistible grace. Maksud dari John Calvin adalah anugerah yang Tuhan tawarkan tidak bisa ditolak. Tidak bisa ditolak punya. Tadi pagi saya mendengar sekilas, ya, MYM berkata, saking hebatnya, saking agungnya, saking mulianya grace itu, sehingga siapa yang terpilih dikasih gitu, itu tidak bisa nolak lagi. Nah, jadi sebenarnya ini tidak bisa lari dari konsep mereka yang unconditional election itu. Nah, unconditional election ini sebenarnya saya bilang ini karena dia tidak bisa lari dari yang T itu, total depravity. Total depravity itu manusia ambruk total, kemudian Allah memilih melahirkan dulu orang, melahirkan kembali dulu orang, baru dia bisa percaya. Jadi itu, nah, total depravity itu mereka percaya manusia ini ambruk total, kayak mati gitu, tak bisa lagi. Nah, menyebabkan harus dipilih secara unconditional, dipilih untuk dilahirkan baru dulu gitu. Setelah lahir baru, orangnya baru bisa percaya. Nah, saya bukan yang percaya begitu. Saya percaya orang harus bertobat dan percaya baru lahir baru. Dia lahir baru dulu, kemudian baru bisa bertobat dan percaya, katanya. Nah, akhirnya mereka mengajarkan limited atonement. Limited atonement itu penebusan yang terbatas. Nah, semua minggu lalu dibahas yang limited atonement itu, bahwa Tuhan menebus seisi dunia. Dari Adam sampai manusia yang terakhir, tapi mereka bilang, no. Hanya menebus orang yang dipilih. Elected unconditional. Ya, yang dipilih secara tidak lihat kondisinya. Nah, jadi total depravity, kemudian unconditional election, baru limited atonement, Tuhan hanya menebus orang yang dia pilih. Begitu. Nah, sekarang yang keempat ini adalah irresistible grace, bahwa anugerah tidak bisa ditolak. Ya, sebenarnya saya tidak ketemu satu ayat pun ya dalam Alkitab. Satu pun tidak ketemu. Bahwa anugerah tidak bisa ditolak. Ini benar-benar penafsiran untuk menyocokkan filsafat, ya. Dari T-U-L, mau tidak mau harus I. Ini tidak bisa tidak, karena kalau tidak, kalau resistible grace, it's impossible. Ya, itu akan bentrok dengan yang T-U-L itu, yang di atas itu, gitu. Ya, tidak bisa. Kalau anugerah bisa ditolak, berarti itu bukan pemilihan. Nah, kalau bukan pemilihan, berarti total depravity-nya ada persoalan. Jadi ini pemirsa sekalian, Anda dimanapun Anda semuanya berada. Jadi Calvinisme ini, saya melihatnya ini adalah sebuah filsafat. Ini filsafat. Filsafat yang terangkai dengan rapi. Sangat rapi. Sangat bagus gitu, sangat rapi. Cuman tidak ada dasar ayat Alkitabnya, itu saja. Ya. Jadi irresistible grace, ya, anugerah tidak bisa ditolak. Saya kasih contoh yang Alkitab saja. Kita semua tahu bahwa Tuhan Yesus disalib dengan 2 orang penjahat. Ya. 2 orang penjahat disalib bersama Tuhan Yesus. Nah,
Awalnya, dua-duanya olok-olok Tuhan Yesus. Awalnya, begitu. Tetapi kemudian, dengan berjalannya waktu, salah satunya melihat bahwa, wah, ini orang dari dia dipaku sampai sekarang, ini betul-betul apa yang dikatakan dan semua sikapnya segala macam, ini bukan manusia biasa. Dan dia mulai yakin bahwa yang tersalib ini adalah Mesias, ya, Sang Mesias, anak Daud, Raja segala raja. Nah, oleh sebab itu, ya, penjahat yang berhikmat ini sadar, berkata kepada Tuhan Yesus, jikalau engkau datang sebagai raja nanti, jangan lupa dia. Itu artinya apa? Itu artinya dia mengakui bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat. Keturunan Daud, Sang Mesias yang datang. Tuhan Yesus berkata apa? Hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di dalam Firdaus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Orang yang satu punya penjahat yang satu bagaimana? Sampai temannya bilang dia begitu loh. Kita dua ini disalib, ya toh. Intinya gini, kita dua ini disalib ini karena kita memang jahat. Ini orang satu ini tidak, gitu. Jadi sebenarnya ya, kalau kita lihat anugerah yang terpaparkan kepada dua orang penjahat ini sama. Ya. Beda kalau kita nginjil lain waktu gitu. Si satu ini kita injilin ya mungkin 2 jam, yang satu itu cuma diinjilin 15 menit. Nah, mungkin kalau begitu beda. Oke lah, yang diinjilin 2 jam itu nggak heran dia bertobat. Yang lu injilin cuma 15 menit nggak tobat gitu. Tetapi dua orang penjahat ini menerima ya penerangan kebenaran sama. Mereka disalibkan sama. Mereka berdua-duanya menyaksikan Tuhan Yesus persis sama semuanya. Tetapi ya, yang satunya menerima anugerah yang dihamparkan ke depannya, yang satunya menolak. Oh, orang Calvinis enggak, Pak. Enggak, dia enggak nolak. Anugerah tidak bisa ditolak. Lalu kenapa dia tidak percaya yang satu itu? Karena dia tidak dipilih. Mereka akan berkata, karena dia tidak dipilih. Makanya, makanya kita bertanya begini, lah kenapa Tuhan tidak pilih dua-duanya? Mengapa pilih satu? Kasihan yang satu dong, dia nggak pilih dong. Akhirnya, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ya, banyak orang yang tadinya sangat ngotot dengan Calvinisme, biasanya mereka jadi Calvinis itu nggak sengaja. Ya sudah pergi ke gereja itu cukup lama, baru kemudian tahu bahwa pengajarannya Calvinis, ya sudah ikutin aja filosofinya begitu. Tapi kalau ditelusuri, ya, kalau orang kritis, banyak bertanya, nggak bisa. Ya dulu saya pernah Calvinis juga, dulu ya. Saya sekolah teologi tahun 84, ya. Kami banyak bicara, ya. Wah, karena apa? Calvinisme ini, menurut Loren Vance, itu memaparin hampir semua kekristenan. Hampir tidak ada kekristenan yang lolos, begitu. Tidak ada kekristenan yang lolos. Oleh sebab itulah ya, hampir semua orang Kristen kita jumpai itu mempunyai konsep yang Calvinis sedikit banyak gitu terpapar. Gitu. Nah, tetapi kalau kita telusuri, kita mendalami, mulai banyak bertanya, biasanya kita digiring ke filosofinya, tapi tidak. Coba kita concern kepada ayatnya, itu tidak ada. Ya. Saya ambil contoh yang lain lagi. Ini tadi penjahat yang disalib bersama Tuhan Yesus. Sekarang ini, kalau kita amatin, kita baca bahwa di dalam Injil Markus pasal 16, Tuhan Yesus bilang, pergilah, beritakanlah Injil kepada segala makhluk.
beritakan Injil. Nah, ada yang percaya. Yang percaya ini supaya tepat begitu ya, nanti jadi kurang tepat, nanti nggak enak. Jadi pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Kenapa mereka tidak percaya? Ya, menolak. Oh tidak, mereka tidak dipilih. Itu Calvinis akan berkata begitu. Jadi ayatnya harusnya bunyinya begini. Mereka kan pemahamannya berubah jadi begini. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ya kepada segala makhluk, bohong-bohongan sama mereka. Karena apa? Karena yang belum tentu mereka dipilih. Mereka cuma dengar gitu. Nah, siapa yang percaya dan dibaptis akan selamat, tetapi siapa yang tidak dipilih akan dihukum. Yang tidak terpilih akan dihukum. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau di sini dikatakan, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, terus siapa yang percaya akan diselamatkan, ya. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, dan yang tidak percaya. Oh Pak, ini tidak ada bilang ditolak, tidak percaya. Ya tidak percaya itu artinya nolak, gitu. Ya, tidak mau percaya, saya tidak mau percaya. Ya, orang menginjil ngomong sampai berjam-jam sampai berbusa, gimana? Udah siap mau percaya Tuhan Yesus belum nih? Ayo kita berdoa terima Tuhan Yesus. Enggak. Saya enggak mau. Wah, dia tidak menolak. Dia hanya tidak mau percaya saja. Wah, ini jadi lucu gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Di dalam Alkitab itu ada banyak sekali. Banyak sekali. Ya, pemberitaan Injil. Misalnya, coba-coba ya toh. Oh, Injil Yohanes di pasal 6. Ya, di Injil Yohanes pasal 6. Wow. Ya. Katanya, itu setelah Tuhan Yesus omong begitu keras tentang dagingnya, tentang darahnya, mau kasih makan sama mereka segala macam. Di ayat yang ke-60 dari Injil Yohanes pasal 6, setelah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antara kamu ada yang tidak percaya. Ya, Tuhan tahu mereka tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Bahkan dia tahu Yudas tidak percaya. Dari 12 muridnya itu Yudas tidak percaya, dia tahu. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Ini yang orang Calvinis bilang, wah ya, karena tidak dikaruniakan. Tidak dikaruniakan apa? Sebenarnya, Tuhan memberi karunia kepada setiap orang. Setiap orang. Kalau Tuhan tidak memberi karuniakan kepadanya, karena dia tidak memiliki. Dia harus memiliki sedikit dulu. Di mana ayatnya? Coba kita lihat di Matius pasal yang ke-13. Ayat yang ke-12. Apa katanya? Matius 13 ayat 12, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai,
apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Yang punya dikasih, yang tidak punya diambil. Walah, dulu waktu saya masih anak remaja, saya pikir ini Tuhan salah omong. Mestinya yang punya diambil, yang tidak punya dikasih. Tapi ini terbalik. Yang punya dikasih, yang tidak punya diambil. Apa yang dia maksud? Ya. Keinginan akan kebenaran. Ingin tahu kepada kebenaran. Ingin menginginkan kebenaran sebenarnya. Karena Tuhan bicara pakai ini perumpamaan, ya, rahasia. Jadi murid-muridnya bilang ini, guru, mengapa mengajar pakai perumpamaan terus? Kenapa tidak terus terang? Tuhan Yesus bilang apa? Kepada kamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Kenapa diberi pengetahuan? Karena dijelaskan ulang-ulang. Jadi kepada murid-murid yang 12 ini, diberi karunia, pemberian karunia, diberi pemberian kesempatan untuk mengerti kebenaran karena dijelaskan ulang-ulang. Tetapi kepada mereka ini tidak. Mereka ini hanya dengar satu kali. Tetapi Tuhan bilang, kalau mereka punya akan dikasih berkelimpahan, tapi kalau tidak punya akan diambil. Walah, apa itu? Rasa ingin tahu akan kebenaran kalau punya Tuhan tambahkan. Nah, sebenarnya inilah kalau kita compare, kalau kita sambungkan ayat-ayat Alkitab ini kan harus saling menafsirkan. Kita sambungkan. Jadi ya, ini kalau Bapa tidak mengaruniakan kepada mereka, karena mereka tidak punya sedikit. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, orang itu harus ada sedikit. Nah, oleh sebab itulah ya diharapkan ketika Injil disampaikan, orang itu ada rasa ingin. Kalau rasa ingin tahu, maka dia akan diselamatkan. Nah, sesudah Tuhan Yesus omong demikian, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Karena pengajarannya keras. Rupanya mereka tidak mau mengikuti dia lagi. Nggak tolak? Oh ya. Dan Tuhan Yesus malah berkata kepada murid-murid yang lain, apakah kamu tidak mau pergi juga? Wow, nantang mereka. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Ya toh? Wow. Nah, ini penting sekali. Jadi, irresistible grace, ya, tidak ada di dalam Alkitab. Sebenarnya tidak ada yang macam begini di dalam Alkitab. Karena gini, istilah irresistible, tadi pagi ada bahas sedikit, saya kurang tahu. Istilah irresistible, tidak bisa ditolak. Tidak bisa ditolak. Ya, Pak MYM itu berkata, bukan karena dipaksakan. Bukan karena, tapi karena saking mulia, saking mahalnya itu, nggak bisa ditolak. Nggak bisa ditolak. Nah, maka itulah tadi di awal saya katakan, kalau dua orang penjahat itu ditawarkan, grace yang begitu hebat, begitu mulia, begitu agung, kenapa satunya menerima dan satunya menolak? Nah, mereka akan kembali lagi ke U-nya, unconditional election. Karena dia tidak dipilih. Lalu kita mulai bertanya, orang yang berpikir kritis mulai bertanya, kenapa Tuhan pilih satu dari dua orang itu? Mengapa tidak pilih dua-duanya? Ya toh? Mengapa Tuhan tidak pilih dua-duanya? Pilih dua aja. Kasihan yang satu itu. Oh enggak, Pak. Tuhan pilih yang satu itu. Kenapa? Padahal dua-duanya penjahat. Dua-duanya penjahat. Nah, jadi ya, sebenarnya irresistible grace itu dilengkapi hanya untuk memenuhi unsur unconditional election. Tidak ada di ayat Alkitab ini. Tidak ada. Nah, saya cari-cari di mana irresistible grace. Saya nggak ketemu. Malah saya ketemu banyak mereka tidak percaya. Tidak percaya. Ayat yang sudah dikutip tadi pagi oleh Dr. Stephen,
Ya, Matius 23 di situ dikatakan Yerusalem, Yerusalem. Berapa kali saya seperti induk ayam mau mengumpulkan kamu ke bawah sayapku, tetapi kamu tidak mau. Kamu tidak mau. Menolak. Ya. Yang hebat lagi di ini. Matius pasal 11. Di ayat 13 soalnya sebagian. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang. Sebenarnya Yohanes Pembaptis itu Elia. Kalau bangsa Yahudi mau menerimanya. Nah, ini ayat ini menunjukkan bahwa mereka tidak menerimanya. Karena kalau mereka menerimanya, dia tuh Elia. Dan kalau mereka Elia, kalau ini Yohanes Pembaptis itu Elia, diterima. Kalau mereka menerimanya, Yesus Kristus itu Jehovah. Mereka akan menerima. Ya. Tetapi menolak. Nah, ada ayat yang ayat Alkitab ya yang bilang berbahagialah mereka yang tidak menolak kamu. Ya. Coba ya, ini sebentar ya, menolak. Ya. Udah banyak sekali ayatnya. Matius pasal 11 ayat 6. Matius pasal 11 ayat 6. Katanya, orang-orang buta melihat. Ini kan Yohanes Pembaptis kirim muridnya. Tanya, apakah engkau dia atau kami harus menantikan yang lain? Yesus jawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Ayat 6 penting. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Tak bisa tolak itu. Enggak. Alkitab bilang menolak. Ya. Matius pasal 13 ayat 50 ayat 57. Matius pasal 13 ayat 57. Ngomong apa coba di sini? Ayat 57. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Mereka menolak dia. Ini bukan saya yang omong, Alkitab. Jadi menolak. Mereka menolak. Di Markus ya pasal 6 ayat 3 peristiwa yang sama. Mereka menolak dia. Ya. Menolaknya. Mereka menolak terus ya. Banyak kasus mereka menolak. Ya. Lukas pasal 6. Lukas pasal 6 ayat. Barang siapa mendengarkan kamu, yang mendengarkan aku. Dan barang siapa yang menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Jelas-jelas. Ada yang menolak. Ya toh? Enggak. Mereka bukan menolak, kata Calvinis. Mengapa? Karena tidak sesuai dengan alur filsafat mereka. Mereka harus berkata demikian. Padahal Alkitab ngomong lain. Ya. Yohanes pasal 12 ayat 48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya. Yaitu firman yang telah kukatakan.
Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Menolak aku, menolak perkataanku. Kok bisa? Enggak. Nah, ya banyak sekali ya ayat-ayat yang mereka menolak terus karena menolak Allah. Ini 1 Tesalonika pasal 4 ayat 8. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Menolak Allah. Wow. Menolak Allah. Oh, menolak Allah, Pak Suhento, bukan menolak anugerah. Ngawur dah. Menolak Allah, menolak anugerah. Apa? Ya dong. Ini jelas menolak. Ini ayat-ayat berkata menolak. Ibrani pasal 12 ayat 25. Ibrani pasal 12 ayat 25. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari. Ada peringatan, jangan menolak. Berarti ada yang memang banyak yang menolak. Nah makanya, ya, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya tidak mendapatkan satu ayat yang menguatkan konsep Calvinisme bahwa anugerah tidak bisa ditolak. Tidak ada. Kecuali itu memang diadakan untuk menopang konsep filosofi tulipnya, karena ya unconditional election itu, limited atonement itu, mau tidak mau harus irresistible grace. Gitu. Tapi tidak ada ayat yang menopang itu. Oke, jadi ya saya pikir ayat-ayat yang saya bacakan, yang saya paparkan sudah cukup. Nah, sekarang kalau ada yang mau tanya, boleh silakan. Ya. Oke, iya, luar biasa. Penjelasannya panjang dan sebenarnya masih panjang lagi kalau mau diterusin. Tapi bagaimanapun kita harus kasih kesempatan karena kita memang mau supaya para penonton yang lain ada feedback, ya, ada feedback. Jadi kita bertanya dulu. Saya sebenarnya sangat happy kalau Calvinis ada di sini gitu. Iya. Betul sekali, ya. Ini saya juga kita sedang coba-coba live streaming di YouTube, ya. Jadi kalau Anda masuk ke channel YouTube GBI Agrave, ini kita sekarang sedang live, ya. Jadi bukan cuma di Facebook, kita live di YouTube juga. Anda boleh nonton di Facebook maupun di YouTube. Oke. Pertanyaan, ya. Ini ada pertanyaan dari Javetson Ratulado. Ini bukan pertanyaan seperti apa, tetapi lebih suatu komentar. Selamat malam, Pak Dr. Suhento. Pembahasan tentang teori Calvinis pada poin irresistible grace, para pengikutnya tidak konsistensi Calvin. Maksudnya tidak konsisten pada Calvin mungkin, atau gimana ya. Namun mereka selalu mendasari pada ayat-ayat Alkitab yang disetting pada pendapatnya sendiri. Melalui debat secara konfrontasi ini, mungkin format baru yang baru minggu ini dipakai, ya, baru terlihat ketidakkonsistensian teori Calvinis dengan Alkitab. Saya bersyukur dimuatnya materi debat tentang Calvinis TULIP ini pada YouTube dapat menyadarkan banyak orang akan bahaya teori Calvinis ini yang dapat menyeret banyak manusia ke neraka. Nah, ini yang saya perhatikan dari debat tadi pagi, dan juga sudah saya nonton ulang beberapa kali, dan ada satu hal yang sangat menarik. Waktu Dr. Stephen Liao menantang MYM, di mana ada ayat Alkitab yang menjelaskan kasih karunia
yang tidak dapat ditolak. Karena kalau grace saja ya kita percaya juga, ya kan? Tetapi di mana irresistible-nya? Lalu kemudian MYM bilang, tadi sudah saya kasih contohnya. Dr. Stephen Leo dengan gamblang bertanya, mana? Ya kan? Mana ada irresistible grace-nya? Lalu kemudian dia mengacu lagi kepada di Kisah Para Rasul pasal 16 waktu Lydia katanya itu Tuhan membuka hatinya, ya kan? Lalu Dr. Stephen kan bilang, iya menarik, tetapi menarik itu tidak sama dengan melahir barukan. Ya kan? Tidak sama dengan melahir barukan. Lalu kemudian dia bilang, itu kan menarik untuk dilahir barukan. Tetapi Dr. Stephen Leo bilang bahwa tidak dikatakan bahwa itu ditarik untuk dilahir barukan. Oke. Nah, coba saya mau beresin yang masalah tarik-menarik ini. Nah, di 2 Tesalonika pasal 2 ayat 14. Coba diperhatikan. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 14. Berbunyi begini. Untuk itulah ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan. Sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi begini. Memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan. Jadi Tuhan memanggil orang, memanggilnya supaya dia datang, pakai apa? Pakai tali tambang. Ya. Enggak, pakai Injil, pakai berita Injil. Jadi itulah sebabnya, pergilah beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Itu panggilan, gitu. Itu untuk menarik. Dan kalau ada yang percaya, timbul iman, gitu. Nah, itu orang selamat, lahir baru sesuai dengan ayat yang lain yang di Markus pasal 16, yang percaya dan dibaptis akan selamat. Coba kita baca lagi. Filipi. Coba Filipi pasal 1 ayat 27. Filipi pasal 1 ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Begini, ya, Calvinis ulang-ulang mau berkata, Tuhan lahir barukan. Ini apa yang mendasari Tuhan lahir barukan orang? Apa gitu loh? Apa? Ini orang sedang jalan di jalanan di sana, tiba-tiba Tuhan lahir barukan dia gitu. Baru kita pergi beritakan Injil. Jadi apa dasarnya? Ya enggak? Nah sekarang ada nih banyak orang nih. Ini oke. Wah si A, si B, si C. Tuhan lahir barukan yang satu, si B, si A tidak. Gimana ini? Seperti tadi yang saya sampaikan, ada 2 penjahat disalibkan sama Tuhan Yesus. Gimana? Tuhan Yesus lahir barukan dulu penjahat yang satu itu. Yang satu dibiarkan. Makanya yang satu nggak percaya. Karena dia nggak dilahir barukan dulu. Ini ngawur punya gitu. Ya, semakin saya mendalami Calvinisme, saya semakin mendapatkan bahwa ini nggak benar. Ini bahaya sekali. Ini pengajaran yang dimana kalau sesuai dengan Alkitab, kita disuruh beritakan Injil. Dari Injil inilah akan timbul iman. Injil ini akan timbul iman gitu. Nah, sama juga dengan yang di Roma, ya. Roma pasal 1 ini, ya. Roma pasal 1 ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada terus orang benar akan hidup oleh iman. Kemudian di pasal yang ke-10 dikatakan di situ iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Injil Kristus, gitu. Iman timbul dari pendengaran. Nah, inilah yang juga dikokohkan lagi di Filipi pasal 1 ayat 27.
iman yang timbul dari berita Injil gitu. Di dalam Roma pasal 10, kalau mulai dari ayat yang ke-13, Roma pasal 10 ayat yang ke-13, ya, di situ ada dibilang begini. Roma pasal 10 mulai ayat 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Lalu kan, tetapi barang siapa yang dapat berseru kepada, bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika tidak mendengar tentang Dia? Dan bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Saya nggak tahu nih orang Calvinis pernah baca ayat ini nggak? Ini jawabnya, dilahir barukan dulu, Pak. Baru mereka bisa berseru kepada nama Tuhan. Ya, kalau di sini bilang mereka harus percaya baru bisa berseru. Kalau tidak percaya tidak. Nah, bagaimana mereka bisa percaya katanya? Mereka harus mendengar. Maka itu ada perintah beritakan Injil. Ini urutannya sini sudah jelas gitu. Oke. Ya, silakan. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ya. Ada pertanyaan. Hmm. Ini semangat ini. Tobito Obi, selamat malam Pak Suento. Mau tanya satu. Ada nomor satunya nih. Waduh. Apakah ini urutan pasti berurutan dan selalu komplit dialami orang untuk menerima anugerah keselamatan. Lalu dia kutip Roma pasal 10 ayat 14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepadanya? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Urutannya pasti nggak begitu? Ya, urutannya itu begini ya. Orang itu harus mendengar. Ini bisa mendengar sekarang zaman modern ini bisa lewat tulisan, bisa audio, bisa video, bisa macam-macam gitu ya. Nah, ini intinya orang itu harus ada berita ke dia. Baru kemudian dia bisa percaya. Kalau dia tidak pernah mendengar, tidak bisa percaya. Tidak ada orang di muka bumi ini yang bisa percaya sesuatu yang dia tidak pernah mendengar gitu. Tidak ada. Tidak ada. Nggak ada. Nggak masuk akal orang percaya sesuatu yang dia tidak pernah dengar. Gitu. Jadi dia harus dengar, dia percaya. Dia percaya, dia berseru. Dia memberi tanggapan. Berseru, memberi tanggapan positif. Ya makanya saya bilang gini ya, Calvinisme ini, inti dari permasalahan Calvinisme ini adalah pada T-nya. Total depravity-nya mereka menafsirkan over. Lebay, kalau bahasa modern sekarang ini ya. Lebay. Nah, orang memang jatuh ke dalam dosa, kita berkata, Alkitab berkata, semua manusia sudah berdosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi tidak berarti bahwa manusia itu tidak bisa memberi respon. Ya, saya percaya. Bukan itu. Ya. Nah, ini yang Calvinis tafsirkan over. Nah, perintah amanat agung, ya perintah Alkitab amanat agung, pergi beritakan Injil kepada segala makhluk, barang siapa yang percaya dibaptis. Ini kalau suruh pergi beritakan kepada ini mayat-mayat yang nggak bisa kasih respon, yang kasih perintah ini super bodoh. Bukan begitu. Jadi manusia harus bisa respon. Ya. Nah, memang lalu mereka langsung berkata, kalau gitu dia menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, ada macam begitu. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri karena manusia berdosa. Dosa itu harus dihukum. Bagaimana kalau dia berdosa dihukumnya mati, masuk neraka. Jadi manusia tidak mungkin bisa menyelamatkan diri dalam arti kata menyelesaikan dosanya. Tidak bisa. Nah, tetapi manusia jangan sampai over. Lalu bilang manusia tidak bisa memberi respon berkata, oh iya, saya orang berdosa. Ya, tidak bisa sadar dirinya berdosa. Nggak bisa, bukan begitu. Itu over, penafsiran yang over. Jadi, inti permasalahan Calvinisme adalah T-nya over. Karena T-nya over itulah, maka mereka harus masuk ke itu unconditional election. Jadi orang dipilih. Ya karena dia nggak bisa reaksi gitu. Ya loh.
Nah, mayat nggak bisa tentukan dia mau dikuburkan di Pondok Rangon apa Pondok Kelapa atau di San Diego gitu. Nggak bisa. Orang lain yang pilihkan untuk dia. Nah, karena duitnya nggak ada, ya udahlah di Pondok Rangon, di Pondok Kelapa gitu. Kalau banyak duitnya di San Diego gitu. Orang yang pilihkan untuk dia, mayat tak bisa pilih gitu. Nah, tetapi disuruh pergi beritakan Injil bukan kepada yang macam begitu. Makanya manusia itu masih bisa memberi respon. Nah, memang ya kita lihat karena kekacauan, karena dosa dan lain sebagainya, manusia menyembah pohon, menyembah tikus, menyembah kerbau, menyembah apa saja gitu. Mereka menyembah, tetapi di mana mereka tidak diberitakan tentang Allah yang benar. Ketika sebuah suku primitif yang menyembah apa saja yang ada di situ, kemudian datang Injil diberitakan kepada mereka, ada alternatif. Dan akhirnya mereka bisa memberi respon kepada Injil yang datang itu. Nah, itulah ya, ini William Carey pergi ke India, semuanya itu. Jadi pemberitaan Injil. Maka ini persis dengan apa yang dikatakan di dalam yang Pak Tobito Obi tanya itu, yang Roma pasal 10. Makanya kuncinya adalah ada dikirim. Gitu. Mengirim orang pergi memberitakan Injil. Nah, baru kemudian ada orang diselamatkan. Oke. Dan itu sekaligus menjawab pertanyaan di kolom komentar YouTube dari Dik Kayusune channel ya. Mau bertanya Pak Suhento, apa konsekuensi TULIP pada pekabaran Injil? Ini sudah beberapa minggu dijawab oleh Dr. Suhento Liao, ya, sungguh luar biasa. Oke, pertanyaan berikutnya masih dari Tobito Obi. Kata Bapak, menerima hadiah atau anugerah keselamatan itu bukan usaha. Namun, menerima merupakan kata kerja atau verb. Apakah ini berarti memang manusia berusaha, tetapi apapun yang manusia usahakan itu dihitung nol di mata Tuhan, bukan usaha? Benarkah ini? Begini, kalau Pak Tobito Obi datang kasih saya hadiah yang besar, yang beratnya 20-an kilo, ya usia saya ini udah nggak kuat ngangkatnya. Maka saya malah perlu bantuan orang lain. Untuk gotong masuk ke dalam rumah saya, itu perlu usaha. Tapi yang dimaksud menerima di sini, ini dengan hati. Sikap hati saja. Gitu. Sikap hati. Ya. Mengeraskan hati, menolak, atau menerima. Sebenarnya itu apa? Jawaban hati, yes. Yes. Hanya itu. Anda orang berdosa yang akan binasa? Yes. I confess. I admit that. Saya terima. Ya, saya orang berdosa. Yesus menanggung semua dosamu di atas kayu salib. Kamu mau menyambutnya, berterima kasih kepadanya? Oh yes, saya senang. I'm happy. Ya. Nggak keluar tenaga. Nggak keluar tenaga. Kalau you datang kasih saya barang, oh, mau kasih barang mahal Pak Suhento, beratnya 50 kilo. Wah, tadi pagi Pak Stephen pakai perumpamaan mobil, Pak MYM-nya ribut, mobilnya perlu disetir dan lain sebagainya. Saya sudah lucu sekali saya. Ya memang mobil itu hadiah, bukan hasil kerja, hadiah. Oh, Pak MYM tuh ngotot. Itu kan perlu diterima, perlu disetir, perlu dibawa. Sedangkan Injil keselamatan, no, nggak pakai dibungkus, dibuka. Kalau you kasih saya hadiah, waduh, seringkali kalau malam pergantian tahun ada tukar kado, ada yang bungkusnya gila-gilaan sampai berpuluh-puluh lapis, bukanya setengah mati. Aduh, capek juga bukanya. Tapi ini bukan, ini anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Nggak pakai tenaga bukanya Pak Obi, nggak pakai. Itu hanya apa? Hatinya, hati. Yes, yes, ya. Oh ya, itu sebenarnya. Ini enggak, ya.
Coba ini. Saya ini Alkitab sendiri yang menyimpulkannya saja. Efesus pasal 2 ayat 8 bilang apa? Efesus pasal 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Nah, dengar baik-baik ya. Itu bukan hasil usahamu. Ya. Tetapi pemberian Allah oleh iman. Kalau iman itu pekerjaan, itu ayatnya akan bunyi begini. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman, sedikit hasil usahamu itu. Gitu. Tapi bukan. Sudah dibilang, itu bukan hasil usahamu. Betul. Ya. Anugerah itu pemberian dari Tuhan. Tapi saya harus menyambutnya dengan iman. Harus berkata, yes. Gitu. Oh, Calvinis bilang, no, Pak Swinto nggak bisa ngomong yes. Bingung juga. Kalau Tuhan kasih barang nggak bisa ngomong yes. Kalau tetangga mau ngasih barang bisa yes. Kenapa sih? Lu manusia apa? Gitu. Kenapa Calvinis sampai berbuat begitu? Orang lain mau kasih kamu barang, tanya, Pak, saya ada mobil mau kasihkan kamu. Ini mobil, mau nggak Bapak? Oh, mau dong ya. Oke, mau dong. Kenapa manusia kasih kau barang, kau bisa bilang mau? Tuhan tidak bisa. Tuhan kasih nggak bisa. Manusia itu mayat. Dia tuh sudah mati, habis. Dia nggak bisa kasih respon kepada Tuhan. Tuhan mau kasih dia barang, dia nggak bisa bilang yes, gitu. Nggak bisa bilang mau, gitu. Nggak bisa terima. Udah. Nah, ini yang saya bilang. Calvinisme makin lama makin kacau. Dan dia memaparin kayak pandemi COVID-19. Ke seluruh kekristenan. Sehingga banyak orang Kristen pikirannya jadi kacau. Oke, silakan yang lain lagi. Ya, dan itu sudah sekaligus menjawab ada pertanyaan lagi di bawah oleh Elius Suzai, apakah respon manusia terhadap keselamatan sama halnya dengan usaha? Ya, jadi sudah terjawab. Nah, ini menarik. Kenapa Calvinis sering sekali menuduh bahwa kalau harus beriman sebagai syarat, itu artinya 50-50, atau manusia yang 100%. Nah, ini kenapa begini nih? Begini, ada satu ayat dulu yang saya bikin clear, yang di ini, 1 Korintus pasal 12, ya, di ayat yang ke-9. Ini, 1 Korintus pasal 12 ayat 9. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menyembuhkan. Nah, Calvinis banyak memakai ayat ini, berkata bahwa iman itu dikasih, katanya, memberikan iman. Nah, tetapi ya, bagaimana ayat Alkitab boleh bertentangan antara yang di Roma, di Filipi, yang iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, iman timbul dari pemberitaan Injil, dengan iman dikasih ini apa masalahnya? Nah, ini harus dipikir gitu. Yang di sini, ini iman, ini adalah karunia Roh Kudus yang diberikan kepada orang yang sudah beriman yang timbul dari berita Injil. Ya, jadi gini, iman keselamatan itu adalah iman yang timbul dari berita Injil. Itu iman keselamatan. Nah, setelah orang punya iman keselamatan itu yang timbul dari berita Injil, nah, selanjutnya ya, ini ada karunia iman diberikan ya. Untuk apa? Ini adalah untuk misalnya menghadapi penganiayaan yang amat sangat. Ini renungan harian di This Day in Baptist History yang tadi saya baca. Ya. Itu ya luar biasa. Ya. Thomas itu dibakar hidup-hidup. Dibakar hidup-hidup. Dia bilang apa? Tenang. Tidak perlu takut. Tuhan Yesus akan memberikan kekuatan. Tuhan Yesus pasti akan mendampingi ketika api itu melalap. Nah, iman macam begini yang kita berdoa, Tuhan tambahkanlah imanku, tambahkanlah imanku. Ini iman ketika, tetapi ini bukan iman keselamatan. Iman keselamatan itu adalah iman yang timbul dari berita Injil, artinya respon terhadap Injil, menjawab iya kepada berita Injil itu.
Nah, setelah diselamatkan menjadi anak-anak Tuhan, kita boleh berdoa, Tuhan, tambahkanlah iman, tambahkan keyakinan, ya, mantapkan. Sebenarnya dengan apa? Dengan kalau sekarang ini dengan pelajaran, dengan firman Tuhan, Alkitab yang kita pelajari segala macam, dengan kemantapan pemahaman, iman kita makin bertambah. Ya, jadi iman bertumbuh, konsumsinya itu adalah firman Tuhan. Begitu. Oke, silakan. Lalu, jadi kembali ke pertanyaan Pak Tobito Obi itu, katanya kan menerima itu kan suatu kata kerja, gitu. Jadi kata kerja ya berarti ada kerjanya gitu. Kata kerja, kata benda segala macam itu manusia yang taruh. Ya, itu adalah grammar ya. Tetapi Itu apakah grammar. itu merupakan kerja hati itu gimana? Kerja hati. Jadi kalau menerima pakai tangan ya kerja. Ya, bukan menerima. Itu pun wow, berat nih diterima. Orang bilang, "Pak, ini hadiahnya ya." Saya terima. Saya jinjing, keluar tenaga. Wah, dikerja nih. Sebenarnya terlalu bodoh memasalahkan itu. Yang Tuhan bilang anugerah itu cuma-cuma. Artinya itu begini sebenarnya. Bahwa bukan saya yang berhasil masuk surga. Intinya itu sebenarnya itu. Ya. Jadi masuk surga itu bukan karena saya hebat dan saya bisa masuk surga. Masuk surga itu karunia Allah saya diberikan. Nah, itu sebenarnya intinya gitu. Jadi saya menerima itu. Oh, jangan mau kata menerima itu kata kerja semua. Itu. Dan lagi pula bukan menerima pakai tangan, menerima pakai hati gitu. Kalau misalnya dikasih hadiahnya rumah gitu, diterimanya pakai tangan yang kanan apa tangan manis gimana ya? Ya, mesti pakai dua tangan itu terima rumahnya. Kalau rumah-rumahan sih bisa diterima pakai tangan, tapi kalau rumah beneran gimana caranya diterima pakai tangan? Jangan kayak status keluarga negaraan diterima pakai apa? Ya. Itu diterima pakai apa? Jadi MYM bingung sendiri dengan bingung membedakan usaha dengan iman. Dia pikir bahwa beriman itu adalah usaha. Makanya dia ngotot sekali bahwa ini iman itu harus Tuhan, karena harus Tuhan yang usaha. Begitu. Karena mereka terjebak dan terkurung di unconditional election itu sebenarnya. Ya, mungkin mereka juga punya suatu kebingungan bahwa kalau manusia membuat keputusan sendiri, itu artinya Tuhan tidak, kalau Tuhan nggak sepenuhnya mengontrol manusia, berarti Tuhan tidak berdaulat. Begitu. Ini coba Pak Soeto ini kasih penjelasan sedikit. Itu Dr. Stephen sudah memberikan bahwa ada kehendak Tuhan yang lebih besar dari itu. Sebenarnya itu begini, ada banyak orang tanya sama saya, Pak, ada nggak hal yang Tuhan tidak dapat lakukan? Oh ada, saya bilang. Oh, masa Tuhan yang Maha Kuasa ada hal yang dia tidak bisa lakukan? Ada. Coba baca di 2 Timotius. 2 Timotius pasal 2 ayat 13 bilang apa? 2 Timotius pasal 2 ayat 13. Ada satu hal yang Tuhan tidak sanggup lakukan, tidak bisa lakukan. Apa itu? Ya, jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Nah, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya, artinya apa? Dia tidak bisa membalikkan, nggak jadi lagi apa yang Dia tetapkan. Jadi ketika Allah memutuskan mau menciptakan manusia yang persis sama dengan dirinya, hanya tidak ada kekuasaan sama dengan dirinya, tetapi yang lain sama, segambar dan sepetah dengan Dia. Nah, banyak orang nggak bisa jelaskan Tritunggal. Saya bilang Tritunggal itu persis manusia. Hanya minus kuasa. Manusia itu Tritunggal. Tubuh, jiwa, dan roh.
Manusia itu Tritunggal. Allah itu Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus. Cuman manusia itu satu gambar dengan Allah. Cuma manusia itu minus kuasa, tidak punya kuasa. Manusia menjalankan wewenang yang Allah berikan kepadanya. Jadi manusia ini, waktu Allah mau ciptakan manusia di muka bumi ini, dia bikin manusia yang sama dengan dirinya. Maka itu semua binatang, semua makhluk yang besarnya seperti apapun juga, ketemu manusia dia takut. Kecuali dia terpaksa, dia mempertahankan diri. Kalau kamu omong terus, gajah itu udah lari duluan. Tapi kalau kamu kejebak di tengah-tengah, dia pikir kamu mau menyakiti dia, dia banting kamu. Kenapa? Karena manusia itu gambar dan peta Allah. Nah, Allah membuat ketetapan, ya, membuat ketetapan untuk bikin manusia. Ini tidak bisa. Ini Allah tidak. Dia tidak menyangkal. Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Nah, jadi manusia yang berkehendak, oke. Tuhan bisa nggak ini hilangkan kehendak bebas manusia itu bisa nggak? Oh bisa. Bisa ubah jadi manusia itu diubah bisa nggak? Kalau salah minggu lalu sudah Tuhan bisa. Nebukadnezar pernah diubah jadi lembu. Jadi lembu dia. Ya. Makan rumput. Ya, tapi kembalikan lagi dia hati manusianya, punya kehendak bebas lagi. Gitu. Nah, Tuhan mau manusia yang dia berikan kehendak bebas itu memakai kehendak bebasnya itu untuk mengasihi Allah. Tentu ada resiko bahwa makhluk yang berkehendak bebas itu, yang seperti dirinya itu, menolak, menentang, resist, menolak. Not irresistible, but resistible. Bisa menolak kehendak Allah. Kejatuhan Adam dan Hawa itu sebenarnya menolak mengasihi Allah. Makanya Calvin kacau. Akhirnya mereka mau mensinkronkan filsafatnya menjadi Allah pula yang menetapkan kejatuhan Adam. Bukan Adam yang salah. Allah menetapkan kejatuhannya. Yang ngawur lagi adalah apa? Kalau Allah yang menetapkan Adam jatuh dalam dosa, kenapa pula dihukum? Dan yang salah yang menetapkan. Gitu. Nah ini kan akhirnya, makanya kalau terhadap orang kritis, ya, itu nggak jalan. Calvinisme tuh nggak jalan. Gitu. Ya. Nah, tetapi kalau untuk mereka yang tidak berpikir kritis, ya puter-puter. Karena apa? Para Calvinis itu mereka jago puter-puter loh ya. Jago puter-puter, dia habis ini. Ya. Ini bisa kalau nggak berpikir kritis, ya habis ya. Ya, oke, silakan. Banyak pertanyaan katanya. Udah putar-putar. Silakan. Ya. Dan ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Eliu Suzai yang bertanya, Pak Suento banyak mengutip ayat tentang menolak kasih karunia. Bagaimana jika Calvinis menyatakan bahwa mereka menolak karena mereka tidak dipilih seperti Pak MYM tadi pagi? Ya, intinya sih sebenarnya ayat-ayat itu berkata bahwa Tuhan mau mereka terima, iya. Tetapi mereka menolak. Iya kan? Begitu ya, kayak Adam tadi sudah dijawab. Nah, kan masa Tuhan pula yang mau mereka menolak? Ini kan konyol begitu dong. Oh, saya memang mau mereka tolak saya kok. Ngawurnya ampun deh. Mana ada mereka begitu? Ya, Calvinis akan berputar lagi dan berkata bahwa itu reprobation itu tidak ada hubungannya dengan Tuhan membuat mereka menolak. Jadi mereka menolak sendiri. Oh, begini. Ini hal yang saya bilang begini ya. Masa begini. Di dalam kekekalan Tuhan sudah putuskan sebagian orang dia kasihi, sebagian orang dia tidak kasihi gitu loh. Bagaimana bisa masuk akal? Ya loh. Tidak bisa. Bagaimana dua penjahat di situ yang disalibkan bersama Tuhan Yesus? Satunya disayang, dipilih, satunya enggak, ditolak begitu. Ya, bagaimana ini? Ini enggak masuk di akal. Ya.
Ya, oke, silakan. Oke, ini ada banyak pertanyaan. Febri Hokon, dari 12 murid yang dipilih, namun diantaranya tidak percaya sama ajaran Tuhan. Ya, ada maksudnya. Dan pertanyaannya, kenapa Tuhan Yesus tetap memilih yang tidak percaya untuk mewartakan Injil Tuhan? Mungkin maksudnya Yudas kali. Begini, ya. Eh, ini ada orang dibingungkan yang katanya apa debater itu ngawur itu. Sang Ada debater. pernyataan Tuhan Yesus yang sangat keras tentang Yudas, lebih baik dia tidak dilahirkan. Ya, begini, semua murid yang dipilih, mereka semua awalnya, start awalnya tidak percaya Yesus itu Jehovah. Nggak mungkin. Anak tukang kayu kok. Ya. Bahkan sama Yohanes dan Yakobus itu masih sepupu, gitu. Bagaimana? Oke, tapi mereka mau ikut dia. Semua murid yang dia pilih itu, start awal tidak percaya bahwa dia Mesias. Tidak percaya. Lalu mereka ikut dia apa? Sebagai guru. Oke. Ya, zaman itu kan gini. Zaman itu kan nggak ada SD, SMP kayak kita sekarang ini. Zaman itu orang cari guru gitu. Cari guru. Oke, ini orang pinter ini. Lah kita, oke, dia jadi guru. Nah, jadi murid-muridnya start awal itu dia guru. Dia rabi. Oke, guru. Kemudian berkembang, mereka berubah menjadi dia nabi. Oke. Tuhan Yesus pernah tanya sama dia, menurut kata orang siapa aku ini? Oh, mereka bilang, ada yang bilang engkau ini. Oke. Saya katakan bahwa Yudas itu percaya Yesus nabi. Kemudian Tuhan Yesus tanya, menurut kalian ini siapa aku? Petrus yang jawab, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Ini satu tingkat di atas ini. Oke, engkau Mesias ya. Ini semua sebagian murid percaya engkau Mesias, sebagian masih percaya dia nabi. Nah, sampai percaya bahwa dia adalah Allah Jehovah, ya, percaya bahwa dia adalah Allah Jehovah. Itu waktu dia bangkit, ya, sebagian masih belum berani menyembahnya. Ya, itu. Jadi begini, ya. Tadi pertanyaannya adalah apa inti pertanyaannya bagaimana tadi? Yudas 12 murid. Ya, kenapa Tuhan sudah tahu lalu masih pilih dia gitu untuk jadi rasul? Ya. Nah, Tuhan memang memilih Yudas. Tuhan tidak menetapkan Yudas untuk menjual dia dan menolak dia, ya, menyangkal dia. Tidak. Ya. Tapi Tuhan tahu. Jadi Tuhan tetap memberikan kebebasan kepada Yudas. Yudas menjual Yesus, semua itu adalah kebebasan Yudas, itu free will-nya Yudas, gitu. Nah, kalau konsistennya Calvinis, Yudas itu ditetapkan. Jadi Yudas tidak salah, dia ditetapkan untuk menjual Yesus. Jadi dia sudah ditetapkan di kekekalan untuk menjual Yesus. Oh, kami bukan orang yang percaya begitu. Yudas diberikan free will. Yudas menjual Yesus atas keinginan dia sendiri. Nah, itulah sebabnya Tuhan berkata lebih baik dia tidak dilahirkan. Gitu. Kalau Yudas menjual Yesus, sudah Yesus sendiri yang menetapkan, loh kenapa pula dia jadi salah? Gitu. Tidak bisa. Ya, jadi ketika free will manusia dihilangkan, ya, maka manusia tidak bisa dimintain pertanggungjawaban atas semua yang dia lakukan. Gitu. Tidak bisa. Dan itu sempat disinggung oleh MYM, dan nanti mungkin dalam beberapa hari ini akan muncul videonya, bahwa MYM berkata kalau seseorang mati di dalam dosanya, bagaimana dia bisa dimintai pertanggungan jawab? Bagaimana dia bisa diminta beriman? Berarti MYM percaya bahwa orang yang belum dilahirbarukan tidak bisa dimintai pertanggungan jawab. Kalau gitu mengapa dia boleh dikirim ke neraka? Nah, itu pertanyaan yang sangat bagus. Saya sendiri nggak bisa jawab karena saya bukan orang Calvinis. Ya, memang ini sesuatu yang nggak masuk di akal gitu.
Ya, nggak masuk di akal. Saya katakan berpikir kritis sedikit saja, Anda pasti keluar dari Calvinis gitu. Iya, dan em, ini kan sesuatu yang sangat ini ya. Kalau di dalam pengadilan, seseorang didakwa atas suatu kejahatan, lalu kemudian dalam pengadilan itu terbukti bahwa sebenarnya bukan dia yang ingin melakukannya, tetapi dia dipaksa atau dia tanpa sadar melakukannya, maka dia tidak bisa Nah, didakwa atas kejahatan tersebut karena bukan iya. dia yang menginginkannya. Oh, pengacara yang membela dia akan sangat hebat sekali, berkata apa? Ini klien saya ini nggak salah, ya. Dia dia itu dipakai, dia itu dipaksa, dia hanya alat, ya. Sedangkan ini pemeran utamanya, pengendalinya ini adalah bapak ini, gitu. Wah, itu nggak bisa. Malahan pengadilan akan mencoba mencari siapa dalangnya, ya kan? Siapa yang otaknya kan? Ya, Yang tak kejahatan. Iya, begitu. Jadi malahan di dalam sistem Calvinisme, Allah yang menetapkan segala sesuatu, termasuk menetapkan Adam jatuh ke dalam dosa, malah Itu jadi otak. otaknya. Ya. Ini dia. Ya, makanya saya bilang begini, Calvinisme itu begini. Mereka menjunjung tinggi Allah. Ini tipu muslihat iblis. Mereka menjunjung tinggi Allah. Jadi tinggikan. Nanti dibiar jatuh. Kalau jatuhnya makin tinggi kan makin parah. Gimana apa? Ini kami ini teosentris katanya. Ya. Nah, orang ini yang bilang ada free will ini antroposentris. Wah. Nah, jadi ditinggikan. Kami teosentris, semuanya Allah paling berdaulat. Ketika tidak ada yang dia tidak lakukan, semua ditetapkan oleh dia. Pada waktu mereka teriak-teriak, semuanya ditetapkan oleh dia. Dalam kekekalan, satu dekret semua sudah ditetapkan. Makanya, John Calvin ditanya, kalau gitu kejatuhan Adam, Tuhan yang tetapkan dong. Dia nggak bisa nggak bilang iya. Nggak bisa. Ya, karena sistemnya memang begitu. Oh iya, katanya. Yang repot itu dia bilang apa? Ditambahin. Pada waktu Adam jatuh, Tuhan senang. Walah. Nah, sebenarnya tuh begini ya. Ini adalah bagian yang selama ini Calvinis coba sembunyikan. Sedikit sekali orang Kristen tahu bahwa John Calvin mengajarkan Tuhan menetapkan Adam jatuh dalam dosa. Itu sedikit sekali gitu. Dan ini adalah poin yang Calvinis coba sembunyikan. Mereka tetap beritakan Injil, tapi ini mereka sembunyikan. Ya belakangan ini gara-gara lockdown mungkin ya, gara-gara medsos, jadi akhirnya ya ini terbongkar dan mereka juga mau ajak berdebat. Wah, saya bilang begini, kalau teologinya salah, ini juga kasih peringatan sama yang lain-lain itulah ya, kasih peringatan. Kalau teologinya banyak salah, jangan coba-coba ngajak orang GBIA berdebat gitu. Ya. Nanti malah terbongkar, malah makin kacau gitu. Nah, ini dia. Ya. Coba bayangkan, dulu kan sampai banyak orang tanya sama saya, Pak Suhento fitnah ya? Wah, ini Suhento dia mau fitnah. Fitnah siapa? Gitu loh. Itu kan tulisannya Calvin, gitu loh. Nah sekarang, oh itu bukan Calvinis. Saya tanya, ya, siapa lagi yang lebih Calvinis dari Calvin sendiri? Hah? Pengikutnya. Siapa lagi yang lebih Calvinis dari Calvinnya sendiri gitu? Kan dia sendiri yang ngomong kok. Kalau kita kutip tulisan Calvinis segala macam bisa salah. Memfitnah ini. Tapi kalau John Calvin sendiri yang ngomong punya, siapa lagi yang lebih Calvinis dari John Calvin sendiri? Ini kan aneh sekali gitu. Oke, silakan. Ya. Jadi ini mengingatkan saya tadi sambil Pak Soento menjelaskan itu, ya. Jadi lupa lagi sekarang. Tetapi yang pertanyaan siapa lagi coba? Iya, pertanyaannya sebenarnya udah hampir habis, tetapi masih ada hal yang menarik.
yang tadi pagi, sebenarnya sudah selama 4 minggu ini berturut-turut, ada hal yang sangat menarik, yaitu bahwa Calvinis selalu mengatakan, oh harus dilihat dari sudut pandang Allah. Calvinis. Enggak, maksudnya Sudut ada pandang ayat Allah. gitu. Ada ayat, lalu kemudian dia bilang, oh ini nggak bisa Anda tafsirkan seenak Anda. Anda harus mengikuti sistem penafsirannya Calvinis, harus dilihat dari total depravity, harus dilihat dari unconditional election. Makanya ditambahin, oh kalau semua orang, maksudnya semua orang pilihan, ya kan? Nah, jadi harus dilihat dari sudut pandang Calvinis baru masuk akal. Oke. Nah, ini begini, makanya saya kan bilang, mereka salah, mereka lebay, mereka over yang T, bahwa itu sudah mati total, gitu. Nah, dari situlah sudah pusing. Itu berarti apa? Nggak mungkin dia bisa selamat sendiri, dia harus dihidupkan dulu, dilahirbarukan, dipilih. Ini jadi akhirnya gini, semua ayat Alkitab itu bukan mengikuti apa yang ayat itu katakan gitu. Ini yang eisegesis itu, bukan eksegesis, tapi dia eisegesis. Jadi dia semuanya harus cocokkan kepada tulipnya gitu. Kalau nggak cocok kepada tulipnya, dibilang nggak bisa begitu. Ya, sebenarnya kan begini, ya memang ayat itu bertentangan dengan tulip gitu. Kan udah nggak bisa jalan. Tapi mereka mau tidak mau harus paksa. Yang minggu yang lalu yang paling jelas sekali sebenarnya ini yang limited atonement. Alkitab jelas-jelas bilang apa? Ini menebus seisi dunia kok, ya. Sudah jelas sekali. Tidak ada lebih jelas lagi yang bilang di 1 Yohanes 2 ayat 2 ya. 1 Yohanes 2 ayat 2. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi untuk dosa seluruh dunia. Nah, tetapi kata seluruh dunia ini nggak bisa masuk ke dalam sistem tulipnya, gitu. Mau tidak mau, ya, kalau kita pasang puzzle itu, ini harus digunting, gitu. Digunting supaya bisa masuk di situ. Ini kacau balau punya ini, ya. Nah, habis digunting nanti dia nggak cocok lagi yang tempat lain gitu. Ini kan puzzle-nya kok gambarnya keluar bukan seperti yang diinginkan gitu. Nggak bisa. Ya, jadi mereka sudah ada filosofi tulipnya duluan dan semuanya harus masuk ke situ sebenarnya. Nah, kalau kita tidak, kita berusaha untuk pure ya, kita tiap-tiap ayat kita lihat semuanya. Nah, dari ayat inilah kemudian disusun ya toh, tanpa perlu dulu dipengaruhi oleh hal-hal yang lain. Satu hal lagi yang Calvinis ini kacaukan itu apa? Semua orang yang menentang Calvinis disebut Armenians. Wah, ya toh. Yakobus Armenius itu orang reform. Ya, dia itu reform Belanda gitu. Ya masa kita yang menentang John Calvin dibilang orang reform lagi? Reform Belanda. Nah, gitu ya. Nah, ya cukup kita bilang ini non-Calvinis fundamentalis Kristen gitu kita. Bukan Armenius gitu. Armenians itu orang reform ya. Begitu. Ya, oke. Jadi tahan sedikit itu tentang Arminius karena ada beberapa pertanyaan di situ tentang Arminian. Tetapi saya curiga kenapa Calvinis banyak menyembunyikan, ya, banyak menghaluskan doktrin yang keras ini, doktrin mereka yang sangat ini. Ya karena kalau orang awam, mereka baca Alkitab secara sekilas saja, maksudnya secara biasa, secara umum dengan pengertian awam, nggak akan bisa nyampe pada kesimpulan Calvinis. Jangankan yang awam nggak nyampe, yang udah doktor 2 katanya Bapak nggak bisa ngerti. Ini Calvinis jadi barang aneh ini. Ini siapa yang bisa mengerti kecuali orang yang ngawur pikirannya gitu. Ya yang kan? S3 saja salah kaprah melulu. Ya. Oh, betul kata Devhan katanya Calvinis kalau gitu disimpulkan katanya Calvinis ini sesuatu yang memang tidak bisa dimengerti. Siapapun tidak bisa mengerti. Gitu. Iya. Oke, nah ini pertanyaan tentang Arminian ya.
Ini sebenarnya ada pertanyaan di YouTube, juga ada pertanyaan di Facebook. Nah, sekali lagi saya ingatkan, apabila Anda ada pertanyaan, Anda silakan tulis di kolom komentar. Ya. Pertanyaan mengenai Arminian. Ini kan mereka sering sekali menuduh bahwa Grave atau Dr. Soento Liao atau Dr. Stephen Liao ini pengikut Arminianism. Ya kan, ini pertanyaan dari Evan, juga pertanyaan dari Tobito Obi. Iya. Apakah GBIA itu Arminianisme atau tidak? Apakah GBIA menerima soteriologinya Arminius? Ya kan? Tobito Obi tanya, untuk baptisnya Arminianism kan baptis bayi. Nah, apakah GBIA sama? Kalau tidak, bedanya apa? Saya bilang tadi sebenarnya sudah jawab. Arminius, Yakobus Arminius itu orang Reform. Dia tuh orang Calvinis awalnya. Ya, Reform Belanda. Nah, cuman ya dia hanya saking nggak bisa masuk akalnya tadi itu, dia pusing sendiri. Sebenarnya tuh begini loh. Zaman waktu Calvin itu banyak orang pusing dengan pengajarannya dan banyak orang tidak bisa terima. Cuman Calvin punya pengikut semuanya main kekerasan waktu itu. Ya. Calvin kan sudah ini membakar hidup Servetus ya loh. Mereka bilang saya fitnah Calvin lagi. Aduh, semua orang juga tahu ya loh. Yang pegang kota itu siapa gitu. Atas rekomendasi siapa? Ini Servetus dijatuhin hukuman atas apa? Curi ayam? Bukan, ya toh. Perkosa orang? Bukan. Menentang ajaran Calvin, dia dibakar hidup-hidup gitu. Nah, terus sesudah Arminiusnya juga sudah meninggal, ya Calvin juga sudah jauh meninggal. Itu ada perdebatan yang disebut the Dort itu ya, itu di Belanda berdebat itu. Kelompok Arminius dengan kelompoknya Calvin ini sama-sama orang Reform ya. Jadi Arminius itu orang Reform gitu. Mereka berdebat gitu. Berdebat dong apa? Orangnya Calvin itu pegang Pangeran Philip. Pangeran Philip itu yang berkuasa. Dia mempengaruhi. Jadi bukan menang debat teologi, malah kalah. Tapi kalah ya. Pada itu kalah dan malu sekali, memakai kekuasaan pangeran, itu semua orang yang debat itu mereka tangkap. Ada yang lolos, ada yang ketangkap, ada satu yang mereka bunuh. Nanti bilang saya lagi yang memfitnah. Baca sejarah gitu. Ya loh. Nah, mereka pakai kekerasan gitu, ya. Nah, mereka pintar. Jadi mereka mempengaruhi ini ya. Mempengaruhi orang-orang yang berkuasa. Pangeran-pangeran. Biasanya dalam satu kerajaan itu ada beberapa pangeran, pasti ada satu yang ini calon raja punya. Mereka pintar, mereka rekrut orang-orang macam begitu. Nah, sehingga ya gereja Reform Calvinisme ya itu kalau kami bilang doktrin gerejanya, dia tidak paham tentang keterpisahan antara gereja dan negara ya. Mereka selalu menjadi satu gitu. Nah, ini yang terjadi ya. Jadi salah besar kalau semua orang yang menentang Calvin lalu dibilang Arminius gitu ya. Yang menentang Calvin itu yang Servetus yang dibakar itu, ya sebenarnya dia ajaran sesatnya model saksi Yehova zaman itu gitu. Yang tidak percaya Tritunggal ya. Dia bukan Arminius, dia bukan Arminians. Jadi sebenarnya inilah kita lihat apa ya? Kalau kita bilang ini triknya itu Calvinis itu triknya itu apa? Asal jangan yang menentang Calvinisme itu Arminius gitu. Itu salah total gitu. Oke. Ya. Jadi ya GBIA Grave ini adalah gereja baptis. Gereja baptis ini tidak termasuk dari gereja reformis ya, bukan Protestan. Karena sebenarnya gereja baptis ini sudah ada bahkan sebelum zaman reformasi. Gereja-gereja baptis walaupun di bawah tanah tetapi tetap eksis dan tidak tergabung di dalam gereja Roma Katolik. Kalau yang reformasi, yang Protestan itu, mereka tadinya berada di dalam gereja Roma Katolik, lalu kemudian protes dan keluar, lalu mereka mendirikan suatu gereja yang baru. Tetapi mereka mendirikan gereja yang baru ini bukan bergabung dengan gereja baptis yang di bawah tanah, yang dianiaya oleh gereja Roma Katolik selama ini. Ya, jadi beda.
Gereja Baptis. Nah, kalau misalnya gereja Reform, tadi sudah disinggung sedikit, memang membaptis bayi. Ya. Bahkan hingga hari ini, mereka membaptis bayi. Nah, ini mungkin ada kesempatan baik di masa depan akan kita bahas. Oke. Ada pertanyaan dari YouTube ini, M3 Gaming. Pak Suhento, bagaimana cara menginjil Calvinis yang sudah berpuluhan tahun percaya Calvinisme? Coba nginjil Budi Asali dulu. Ya, itu repot sekali ya. Repot sekali. Masalahnya tuh begini. Begini ya. Jauh lebih gampang memasukkan susu ke dalam gelas yang kosong, ya, atau gelasnya ada lumpur, tidak bisa diminum. Kita katakan, tolong gelasnya dicuci. Ini saya mau kasih minum susu. Dibandingkan dengan yang gelasnya itu ada susu, tapi susu di dalamnya itu ada sianida. Kita bilang, tolong buang susunya. Saya mau kasih susu. Dia bilang apa? Sudah ada susu di gelas saya. Loh, jangan. Ini saya kasih susu yang murni, yang benar. Loh, kenapa? Saya kan sudah ada susu di sini. Ya. Susu kamu itu udah sianida. Wah, ribut duluan. Siapa bilang? Nah, dia mau minum dulu, susu itu sudah mati. Ya udah mati, nggak bisa lagi. Gitu. Nah, begini. Ya. Memang aktivitas misioneri, ya, setelah kekristenan ada di mana-mana dan sampai ribuan denominasi, itu sudah berbeda. Sudah berbeda. Aktivitas misioneri di abad yang ke-19, abad 20 yang lalu, itu pergi berhadapan dengan penyembah-penyembah berhala. Paganism. Ya. Penyembah iblis. Misioneri begitu gampang sampai ke sana kasih tahu. Ini gelas kamu yang penuh lumpur itu jangan diminum, kotor sekali. Oh ya? Sekali betul. Gampang meyakinkan mereka. Sebentar mereka buang itu. Ya. Sebentar mereka nggak mau lagi ke dukun. Ya. Sebentar saja mereka buang dia punya patung yang dia sendiri pahat punya dari kayu. Mereka buang. Gampang. Maka itu misioneri-misioneri di abad 19-20 ya, pergi ke daerah Kalimantan, Papua, Afrika, segala macam, gampang. Sekarang, ya, wah ini nggak gampang ini. Ya. Sekarang sudah berhadapan dengan orang yang punya agama. Wow, kamu pergi ke daerah Afrika, Jazirah Arab di sana. Kamu mesti meyakinkan orang bahwa yang di gelasnya itu nggak benar punya barang. Itu tidak gampang. Ya. Semuanya itu. Terlebih lagi yang tidak gampang sekarang ini apa? Kekristenan yang sudah penuh dengan banyak yang palsu. Bagaimana kita mau meyakinkan teman kita yang Advent? Nih saya ada nih ribut nih satu teman. Ya. Dia puter hari Sabat. Puter Sabat. Gimana kamu mau hadapin yang saksi Yehova? Puter Yesus bukan Allah. Ya kan? Yang Mormon. Waduh. Dan lain sebagainya. Nah sekarang apa? Calvinisme. Wah ini jauh lebih sulit ini. Kenapa? Ini kalau kita bicara sama uang asli, uang palsu, ya. Kalau orang pegang uang monopoli, kita kasih tahu, Pak, itu nggak bisa pakai belanja loh. Ya, kalau kamu pergi ke Alfamart di sana, ini pakai uang monopoli ini nggak bisa. Nggak bisa. Oh gampang. Ya kan? Kenapa? Sangat menyolok. Wah, monopoli mana bisa pakai belanja di Alfamart, di Indomaret. Nggak bisa. Tapi sekarang dia pakai uang palsu yang mirip dengan yang asli. Mirip sekali. Ya. Hanya yang ahli-ahli yang bisa tahu bahwa itu palsu. Hanya dibawa ke dalam sinar ultraviolet baru ketahuan bahwa itu palsu. Sekarang dia mau belanja. Kita bilang jangan pakai uang tuh. Nggak bisa. Gitu. Ya. Wah, dia ngotot dulu.
Nah, oke. Dengan adanya acara debat, dengan adanya acara macam begini, kami sangat berharap kepada ya, ini orang-orang yang cinta kebenaran. Orang-orang yang sungguh-sungguh ingin memiliki iman yang benar yang sesuai dengan Alkitab. Nah, dengan hal yang macam begini ini direkam, kita berharap ya, apa yang kita jelaskan, apa yang kita sampaikan, baik di debat mau di penjelasan macam ini bisa menerangi pikiran. Nah, kelompok Calvinis yang masih belum berakar, masih yang bisa ditolong. Yang belum berakar, masih bisa. Tapi yang sudah berakar, wah itu agak sulit gitu ya. Itu agak sulit. Apalagi dia percaya dia sudah ditetapkan jadi Calvinis. Aduh, lebih sulit lagi ya. Oke. Ini ada pertanyaan dari Lawrence Napitupulu. Apakah Anabaptis juga dianiaya oleh John Calvin? Ini mungkin Pak Suento ceritakan sedikit temannya si John Calvin. Ya, sebenarnya begini, istrinya John Calvin itu jandanya Anabaptis. Ya. Memang bukan Calvin yang bunuh suaminya, tapi suaminya itu ya dalam catatan sedikit informasi, istrinya Calvin itu dia menikahi seorang janda Anabaptis. Itu saja yang saya tahu. Ya. Kemudian Calvin kan berkuasa di kota Jeneva. Wilayah hukumnya itu di kota Jeneva. Semua orang yang tidak setuju dengan pengajarannya itu tunduk berubah menjadi setuju atau pergi tinggalkan kota Jeneva. Sebenarnya waktu itu begitu. Ya. Dan semua orang di kota itu harus setuju dengan pengajarannya dia. Dan Calvin yang ya sebenarnya dia jadi paus kecil di kota Jeneva waktu itu. Ya. Ada dewan kota ya segala macam, tapi pausnya itu adalah John Calvinnya gitu. Dia paus kecilnya. Jadi dia yang mengatur ya toh, bahkan rambut orang yang terlalu seronok itu ditertibkan. Nah, saya tidak membaca bahwa John Calvin ini di kota Genevanya dia membunuh Anabaptis. Tetapi ya, ketika ini Dr. Stephen kasih tahu saya ada katanya ya John Calvin itu memusuhi Anabaptis. Ketika pemimpin-pemimpin di tempat lain seperti Zwingli paling banyak bunuh Anabaptis. Ya. Zwingli itu teman baiknya John Calvin. Nah, John Calvin kasih setuju, memang mereka itu perlu dihabiskan. Mereka itu pengacau. Jadi John Calvin itu sangat setuju ya. Zwingli membunuh Felix Mann, tenggelamkan ke dalam air ya, itu wah Blodok segala macam itu banyak itu yang dimatikan sama Zwingli. Zwingli menguasai kota Zurich. Ya, itu. Ya. Jadi namanya Ulrich Zwingli, dia menguasai kota Zurich ya. Nah, Calvin menguasai kota Geneva. Jadi dia ini ya, mungkin orang Baptis Anabaptis sudah lari dari kota Geneva. Zwingli itu memerintahkan kepada orang-orang itu ya, kalian tidak setuju saya, silakan keluar dari kota Zurich atau ya kalau kalian ketangkap dimatiin gitu. Ini orang-orang kan dia punya rumah di situ, bagaimana dia mau lari gitu. Akhirnya mereka dimatikan. Oke. Ya. Ini pertanyaan-pertanyaannya sudah ini ya. Mungkin sebentar lagi kita akan tutup. Ini tinggal beberapa lagi. Kalau Anda masih mau bertanya lagi, Anda masih bisa melanjutkan diskusi di grup WA yang khusus untuk melanjutkan diskusi dari streaming acara-acara GBA Grafik. Kalau Anda ingin masuk ke dalam grup WA ini, Anda silahkan klik
link yang sudah ditulis di kolom komentar halaman Facebook ini, ya, di video ini, kolom komentarnya itu, nah itu Anda tinggal klik linknya, maka Anda akan masuk ke dalam grup WA namanya Grave Live Facebook. Nah, di dalam grup ini, grup WA ini ada 3 narasumber, Dr. Suhento Liao, Dr. Steven Liao, dan saya sendiri yang akan melayani menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Oke, ini ada pertanyaan dari Tobito Obi. Karena pertanyaannya Tobito Obi ini banyak sekali, jadi saya pecah-pecah supaya nggak sekaligus habis dari awal sampai akhir ya. Ini mengenai usaha lagi. Kalau misalnya pergi memberitakan Injil keselamatan itu, ya kan, apakah ini disebut usaha? Oh, itu usaha. Itu usaha. Jadi gimana nih menurut sistem Calvinis kalau misalnya kita memberitakan Injil, gitu ya, itu usaha, berarti orang diselamatkan karena usaha dong gitu. Wah, itu Calvinis akan pusing itu. Ini kan Roma pasal 10 ayat 15 bilang harus ada yang diutus. Sampai dia berkata apa? Betapa indahnya telapak kaki orang yang datang memberitakan kabar baik gitu. Betapa indahnya. Betapa indahnya kedatangan. Ya, sebenarnya bukan kedatangan, tapak kaki mereka yang membawa ya, kabar baik gitu. Jadi harus ada yang mengutus ya. Ya. Jadi dan bagaimana mereka dapat memberitakan Injil jika mereka tidak diutus? Ya, makanya pengutusan. Ya. Makanya Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya itu. Tapi itu bukan berarti bahwa oh itu usaha manusia 50% dong, kan ada yang menginjil, ya kan, usaha dari tanda kutip pendetanya gitu kan, gembalanya, pengkhotbahnya. Ya memang Tuhan mau kita, usaha kita untuk menjangkau. Makanya saya berkata ya, Calvinis itu kacau mendefinisikan anugerah itu. Ya. Yesus Kristus keselamatan, ya pengampunan dosa, itu anugerah. Sedangkan Injil, berita tentang Allah mengampuni dosa di dalam Yesus, ya berita ini. Nah ini perlu disampaikan melalui usaha. Pergilah jadikanlah sekalian bangsa orang muridku, ajarlah mereka. Nah ini semuanya tuh usaha gitu. Ya, yang kasih karunia Tuhan, anugerah itu, ya, itu adalah berupa dosa diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita tidak perlu melakukan perbuatan baik untuk menghapus dosa kita. Itu anugerah. Sedangkan anugerah ini perlu diantar, perlu disebarkan, perlu diketahui oleh semakin banyak orang. Nah, itu perlu ada orang yang diutus di dalam Roma pasal 10 dikatakan. Perlu orang yang nyumbang duit. Karena nggak bisa dari sini berenang sampai ke Papua. Banyak ikan hiu lagi di lautan di sana gitu. Pasti habis kamu. Nggak mungkin ya. Nah, jadi ini perlu semua usaha manusia pergi memberitakan Injil. Yang melakukan ini pertama paling awal itu para rasul. Para rasul sudah melakukan itu. Nah, ini ya. Jadi definisi grace-nya itu ya, Calvinis ini over lagi mereka. Nah, ini padahal anugerah itu perlu orang di hutan di sana nggak akan tahu anugerah itu. Kalau tidak ada yang berkorban untuk supaya bisa masuk ke dalam hutan sana, kasih tahu dia ada anugerah Tuhan tersedia untuk dia. Dan biarlah dia bisa menerimanya. Ini, makanya Calvinisme itu menghalangi usaha untuk menjangkau orang-orang yang ini terhilang dan terjangkau di berbagai wilayah di hutan. Gitu. Nah, itu yang penyebabnya gitu. Oke, jadi ya memang ini ya, walaupun manusia menginjil, tetapi yang menyelamatkan tetap Tuhan. Begitu. Ya. Bukan berarti manusia berusaha sendiri lalu kemudian gara-gara dia menginjil maka dialah yang menyelamatkan. Enggak ada.
Kita menyampaikan anugerah, yang menyelamatkan itu adalah Yesus Kristus. Ya, kita hanya menyampaikan surat amnestinya, begitu kan? Yang menandatangani amnestinya ya presidennya, begitu. Oke, ya baik sekali apa yang sudah kita bahas selama 1 jam 40-an menit. Ini ada pertanyaan dari Ferdi Vin. Pak, aku pengikut Yesus, tapi aku awam tentang gereja Grafe ini. Sebenarnya gereja Grafe dan doktrinnya gimana? Kok dalam banget ya? Saya sering lihat. Kalau misalnya Anda berada di daerah Jabodetabek, kami undang untuk datang berjemaat di Sunter. Ya. Apabila Anda tidak berada di daerah Jabodetabek, maka Anda ya minimal Anda bisa mengikuti pembahasan firman Tuhan. Dan ini di berbagai daerah juga ada, bisa klik di itu atau tanya ke misalnya kan di Bogor ada, di Semarang ada, di banyak ada, di Kalimantan ada banyak begitu. Nah, tergantung Anda di mana. Nah, Anda bisa bergabung dengan grup Grafe Live Facebook itu yang Anda tinggal klik linknya itu. Nah, di situ Anda tinggal bertanya. Misalnya di daerah Anda adakah gereja yang alkitabiah di situ? Maka kami akan memberikan informasinya kepada Anda. Nah, memang belajar itu ya kebenaran itu ada yang kebenaran yang dangkal, ada banyak juga kebenaran yang mendalam. Oleh sebab itu, jangan orang Kristen puas hanya tahu yang dangkal-dangkal saja. Kalau Anda cuma tahu yang dangkal-dangkal, maka selama 40, 50 tahun Anda jadi orang Kristen, Anda akan seterusnya cuma mengetahui yang dangkal saja. Oleh sebab itu, ya banyaklah kita belajar dan mencari tahu. Nah, kalau kita punya itu, ya, maka Tuhan berjanji di Matius pasal 7, barang siapa yang mencari, dia akan mendapatkan, yang meminta akan diberikan, dan yang mengetuk, baginya pintu akan dibukakan. Saya yakin orang yang mencari kebenaran akan menemukannya. Oke, kalau begitu kita akan stop sampai di sini. Masih ada minggu depan. Minggu depan adalah debat yang kelima dari TULIP. P-nya adalah Perseverance of the Saints. Dan Dr. Suhentolio akan mengulas lagi ya tentang Perseverance of the Saints ini. Jangan Anda lewatkan, Anda pasang alarm, ajak teman-teman, share kepada grup-grup Anda supaya semakin banyak orang yang tahu. Oke, kalau gitu kita akan... Minggu depan itu menarik karena judulnya apa? OSAS itu. One Safe, Always Safe. Nah, kalau Anda belum pernah dengar dan Anda mau tahu, maka minggu depan jangan lupa tune in. Oke, kita akan tutup dalam doa. Bapak di surga, terima kasih, kami sungguh mengucap syukur. Kami ada kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Tuhan, kami tahu bahwa kesempatan seperti ini tidak akan selalu kami miliki, tetapi Engkau menyebabkan adanya kesempatan ini, karena Engkau ingin orang-orang yang mencari kebenaran, menemukan kebenaran ini secara online. Tuhan, mohon Kau yang memberkati dan menjaga Dr. Suhentolio supaya tetap sehat dan bisa memaparkan kebenaran dengan sebaik-baiknya, supaya kami semua bisa belajar lebih banyak lagi. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, jadi... Maranatha. Maranatha. Ya.